malaikat untuk menghantarkan sembelihan yang besar, yakni domba. Jadi yang disembelih itu domba, bukan manusia. Andaikan di waktu itu yang berkorban adalah manusia, maka otomatis saat ini pun kami muslim mungkin kurbannya pun pasti manusia juga. Nah, seperti itu. Mohon izin Bang, di mana tertulis dalam kitabmu bahwa bahwa Ismail yang dipersembahkan lalu diganti dengan domba walaupun nggak jadi gitu? Di mana tertulis Bang bahwa Ismail yang dikorbankan walaupun nggak jadi? Oh iya, sebentar saya carikan Bala. Saya kurang hafal nih. Ya, silakan Bang. Dalam kitab kami Al-Qur'an ya? Iya, karena di fakta sejarah Israel bukan Ismail yang dipersembahkan, yang dikorbankan walaupun diganti dengan domba ya, tetapi Ishak anaknya yang tunggal, bukan Ismail. Ya, silakan dicari dulu Bang, saya sebentar tutup kamera ya. Oke. Ya, sudah ketemu Bang? Oke, ada. Kalau Anda punya kitab kami Al-Qur'an, itu silakan dibuka di surah As-Saffat. Di As-Saffat. As-Saffat. Setelah surah Yasin. Itu surah keberapa Bang? Itu di surah ke-37. Oke. As-Saffat. Ya. As-Saffat keberapa Bang? Ayat berapa? Ayat 101. Maka kami Abang yang baca atau saya? Abang aja lah ya. Silakan Bang. Bahasa Indonesianya aja langsung Bang. Indonesianya aja. Oke. Di ayat 101-nya, maka kami beri kabar gembira kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Sebentar Mbak, saya ceritakan tentang sejarah nuzulul atau sejarah turunnya ini ayat. Mohon maaf Bang, langsung aja Bang datanya bahwa Ismail yang dipersembahkan walaupun tidak jadi. Oke, di 102 maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu sampai berumur sudah bersama Nabi Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah, yaitu oleh Tuhan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Nah, kemudian di ayat berikutnya 103, maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia, yaitu Ibrahim, membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian. Nah, yang di 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka para ulama tafsir kami mengatakan sembelihan besar di situ adalah seekor domba yang gemuk pada waktu itu. Dan sejarah sebelumnya tentang turun ini ayat, yaitu Nabi Ibrahim itu pernah ada nazar. Nazar itu kalau dalam bahasa kami muslim Mbak, itu sesuatu yang janji. Itu kata Nabi Ibrahim, andaikan nanti aku punya anak, maka akan aku kurbankan itu. Nah, ketika beliau memiliki anak, maka sesuai dengan janji, yaitu dikurbankanlah, namun tidak jadi. Di ayat terakhir tadi, itu diganti dengan sembelihan yang besar, yaitu domba. Tapi mohon maaf ya Bang, dalam Quran Abang di sini saya lihat itu ya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan dalam kurung kelahiran seorang anak yang sangat sabar dalam kurung Ismail. Dalam bahasa aslinya tidak ada saya lihat Bang Ismail Bang, dalam bahasa Arabnya. Jadi Ismail itu kan terjemahan itu dalam kurung Bang, artinya dalam teks bahasa Arabnya tidak ada Ismail. Dalam bahasa Arab itu Mbak ada namanya, nama ilmunya itu dalam ilmu bahasa Arab ada namanya domir. Domir itu arahan dalam satu kalimat, misal dalam bahasa Arab itu kan Rabbighfir itu kan artinya ampuni, li itu saya, lahu dia. Nah, dianya itu berarah kepada siapa? Maka hu-nya itu berarah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, seperti itu Mbak. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kaidah ilmu bahasa Arab seperti bahasa Indonesia itu kan ada ilmu kaidahnya kan. Nah, dalam ilmu kaidah bahasa Arab di sini memang tidak ada nyamuk, namun bahasa sindiran itu domirnya itu menuju kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, karena yang disebut anak Nabi Ibrahim tidak ada lain selain daripada Nabi Ismail alaihissalam. Iya, tapi ya
dalam bahasa aslinya di sini ya, dari ayat sebelumnya pun dan ayat selanjutnya saya tidak menemukan ada nama Ismail secara eksplisit dalam bahasa Arab. Tapi yang nggak apa-apa sih, itu kan iman abang ya. Oke. Dan jadi gini bang ya, di Kejadian 22 berdasarkan fakta sejarah Israel, Abraham tidak pernah bernajar, ya, berikanlah aku anak maka aku akan persembahkan kepadamu, nggak pernah ya. Tetapi Tuhan sendiri yang telah berjanji dia akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui Sarah, dan anak perjanjian itu hanya melalui Sarah ya, bukan dari Keturah atau Hagar. Makanya ketika Tuhan sudah menepati janjinya, lalu Abraham itu mendapatkan anak dari Sarah, sehingga Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang sangat dikasihinya di Gunung Moriah ya, di Kejadian 22. Dan ini ada tujuannya bang, saya bacakan dulu ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Oh, kemana bang? Live-nya kok di pause? Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, serta Ishak anaknya. Ya, lalu mereka pergi ke tempat itu, ke Gunung Moriah, dan perjalanan dari Berseba ke Gunung Moriah itu 3 hari perjalanannya. Nah teman-teman bisa baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah di situ bang, tujuan Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moriah. Gunung Moriah itu di mana saudaraku? Itu di Israel, di Yerusalem, di Bukit Golgota ya. Tujuannya bang untuk korban bakaran. Korban bakaran ini apa bang? Korban keselamatan bang, yaitu untuk pengampunan dosa ya. Lalu Abraham karena sangat taat dan mencintai Tuhan, makanya dia pergi membawa anaknya ya. Lalu di Kejadian 22 ini, di situ Abraham ketika mau menyembelih anaknya, lalu Tuhan menghentikan ya, sehingga dia ganti dengan domba yang ada di semak ya. Nah, makanya Abraham menamai tempat itu, Kejadian 22 ayat 14, Yehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan ya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi di Gunung Moriah itu Tuhan sendiri yang menyediakan korban keselamatan itu. Jadi bukan Ishak, bukan manusia yang memberikan korban keselamatan kepada kita, tapi Tuhan itu sendiri yang menyediakan. Nah, apa tujuannya, Bang? Ini adalah tipologi tentang Mesias ya, atau Tuhan itu sendiri yang akan menyediakan keselamatan bagi kita, bukan dari manusia. Makanya ini digenapi ya di kitab Injil ketika Tuhan Yesus disalib di Gunung Moriah. Gunung Moriah itu adalah Bukit Golgota. Makanya Tuhan sendiri yang memberikan korban keselamatan bagi kita, bukan dari manusia. Nah, itulah tujuannya, Bang. Sedangkan itu udah bertentangan dengan kitab kalian gitu ya. Apa yang ditulis Nabi Musa, apa yang ditulis nabi-nabi bertentangan sekali dengan kitab kalian. Karena korban keselamatan itu Tuhan sendiri yang menyediakan melalui darahnya yang tertumpah, bukan domba. Seperti itu, Bang. Ya, sedikit Mbak. Sebenarnya bukan Mbak, bukan berselisih, tidak berselisih sama Mbak. Apa yang diperjelas oleh Mbak Mikhana itu masuk dalam pemikiran saya. Karena memang seperti itu tujuannya dan maksudnya seperti itu. Jadi menurut keyakinan kami, Allah itu Tuhan kami mampu mengampuni segala hambanya, bisa melewati kurban ataupun tidak melewati kurban. Karena Allah itu kuasa. Tuhan itu kuasa, tidak tanpa asbab pun, tanpa sebab Allah mampu mengampuni dosa. Cuman di cerita Nabi Ibrahim alaihissalam tadi itu adalah Allah mengampuni dosa kita mampu walaupun tanpa sesembelihan kurban. Namun kata Allah, aku ingin ada sebab.
Jadi dengan cara sebab yaitu menyembelih kurban. Sama seperti kita, Allah itu Tuhan bagi kami, mampu memberikan kepada kita rezeki dengan hal apapun. Allah itu mampu memberikan rezeki walaupun tanpa kita bekerja. Namun, Tapi mohon maaf Bang, saya potong ya, karena ini tentang korban keselamatan, sangat penting sekali, sangat krusial tentang keselamatan kita ya. Nah, kalau Abang bilang bahwa Tuhan itu mampu ya mengampuni manusia dengan kuasanya sendiri tanpa korban persembahan, artinya kalau dia mengampuni manusia begitu saja sudah bertentangan dengan apa yang Abang simpulkan, bahwa tadi Abang setuju dengan penjelasan saya bahwa Tuhan itu mengampuni melalui darah yang tertumpah gitu ya. Lalu Abang bilang ya, Tuhan itu mampu kok begini-begini. Nah, kalau dia nggak lakukan itu, artinya Tuhan itu pelin-pelan, nggak menepati janjinya. Sementara tadi ya melalui Habel, melalui Abraham mempersembahkan anaknya lalu diganti dengan anak domba ya. Kemudian juga Musa menuliskan bahwa untuk mengampuni dosa itu hanya melalui darah yang tertumpah, karena di Ibrani 9 ayat 22 hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah kesimpulan hukum Taurat Bang. Jadi Tuhan itu nggak mungkin tidak menepati janjinya bahwa untuk mendapatkan pengampunan hanya melalui darah yang tertumpah. Dan itu sudah terbukti Bang ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus memberikan darahnya, Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang tertumpah ya, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lalu Tuhan Yesus memberikan darahnya ketika dia disalibkan, lalu dia mati Bang, turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit Bang, mereka pun dibangkitkan dan ditempatkan di surga. Nah, inilah bukti Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, dan dia konsekuen ya dengan janjinya bahwa untuk mendapatkan pengampunan hanya melalui darahnya sendiri, yaitu di Zakaria 9 ayat 11. Yang tertulis di Matius 27 ayat 20, Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Jadi Tuhan Yesus itu sudah terbukti Maha Pengampun melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib, Mbak. Bukan lagi nanti. Jadi pengampunan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, sedangkan Abang tadi Abang setuju ya bahwa darah itu yang mengampuni dosa. Lalu di mana buktinya Abang bahwa Tuhanmu telah mengampuni umat manusia melalui darahnya sendiri sesuai dengan hukum Taurat? Karena kan Abang bilang tidak bertentangan atau mengikuti gitu. Kalau tidak bertentangan, kalau kitab Abang tidak bertentangan, di mana buktinya bahwa Tuhanmu telah memberikan darahnya sendiri untuk mengampuni dosa? Karena kan tadi domba itu di dalam hukum Taurat, domba itu tipologi tentang darah Mesias yang akan mengampuni kita gitu. Kalau Abang bilang nggak bertentangan, ya mengikuti gitu. Lalu di mana Bang? Ya Tuhanmu itu menepati janjinya bahwa pengampunan itu hanya melalui darah yang tertumpah Bang. Dan sudah terbukti Bang, sudah dilaksanakan gitu. Begini, Yes. saya mengambil dari kata-kata Mbak tadi yang mengatakan berarti Tuhan itu pelin-pelan. Enggak Mbak, enggak pelin-pelan Tuhan itu. Gini, maksud saya Tuhan itu mampu mengampuni dosa tanpa berkurban, dan Tuhan pun mampu mengampuni dosa dengan berkurban. Jadi seperti ini, kalau hanya Tuhan yang mengampuni dosa kita tanpa ada pengorbanan kita, itu kan nggak mungkin. Cuman maksud saya, Tuhan kita itu, ataupun Tuhan Mbak Mikana mungkin, Tuhan Mbak Mikana, itu pasti kuasa kan? Tanpa dengan sebab apapun mampu Tuhan Mbak Mikana itu memberikan apapun kepada Mbak Mikana. Cuman, maksudnya gini, yang memberikan Mbak Mikana rezeki siapa? Tuhan kan? Kira-kira sepakat nih kita sama nih. Tuhan kami ataupun Tuhan yang diyakini Mbak Mikana itu sama-sama yang memberikan rezeki. Nah kemudian gini, Tuhan Mbak Mikana mampu pasti memberikan rezeki itu dengan sebab Mbak Mikana itu bekerja ataupun tanpa bekerja. Nah seperti itulah. Nah jadi maksudnya bukan pelin-pelan, cuman Tuhan itu ingin kepada kita dengan melaksanakan kewajiban perintah. Jadi dengan perintah itulah kata Tuhan, aku mengampuni dosa-dosa. Nah kalau untuk cerita kurbannya, kami sepakat bahwa cerita yang diceritakan Mbak Mikana tadi itu benar. Sama seperti dengan kami. Dan masalah rekam jejaknya Mbak, rekam jejaknya yang kata Mbak Mikana tadi, gunung apa itu, bukit apa itu, saya lupa. Nah itu ada Mbak, ada. Mungkin kalau Mbak Mikana misalnya seperti kami Muslim,
mengerjakan haji dan umroh itu pasti ke bukit itu, pasti ke bukit itu. Karena di bukit itulah sampai saat ini rekam jejaknya masih ada dan sekarang diberikan ciri tanda yaitu dengan tubuh, di mana disitulah dulu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin kalau Mbak Mikana seperti kami bisa melaksanakan umroh dan haji itu pasti ke bukit itu. Untuk karena di daerah situlah yang dinamakan kalau bahasa kami itu yaitu Mina, di mana orang-orang haji yaitu bermalam di Mina. Disitulah ada bukit di sampingnya, di bukit itulah Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail dulu. Nah seperti itu. Tapi gini Bang, Abang mungkin nggak ngerti ya. Tadi kan Abang menyetujui bahwa dalam hukum Taurat cara mengampuni dosa kan hanya melalui darah yang tertumpah. Makanya Nabi Musa menuliskan di kitab Imamat 6 ayat 3, Imamat 5 ayat 9 ya, saya bacakan ya untuk mewakili semua ayat-ayat yang lain. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa ya. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa ke dalam kemah pertemuan ya untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. Nah dari sini kan bahwa di dalam hukum Taurat itu untuk menghapus dosa itu hanya melalui darah Abang. Dan Tuhan tidak akan mungkin melanggar perjanjian atau ketetapannya. Makanya apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat bahwa untuk menghapus dosa itu hanya melalui darah, digenapi Bang di kitab Injil melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Nah itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus itu konsekuen dengan janji dan ketetapannya. Dan sudah dibuktikan pengampunannya itu melalui darah yang tertumpah di atas kayu salib. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan, ada yang bangkit juga Bang ya. Kuburan-kuburan banyak terbuka dan mereka bangkit ya. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dan juga mereka dibawa ke tempat tinggi yaitu surga. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Jadi Taurat, Zabur dan Injil itu saling melengkapi Bang. Di dalam Taurat dinubuatkan bahwa hanya melalui darah lah bisa dosa terhapus atau diampuni. Dan digenapi di dalam kitab Injil diampuni melalui darah Kristus. Karena Bang di dalam Taurat itu adalah model aja Bang, contoh. Makanya dibawa domba dulu, korban domba ya, supaya ketika Tuhan itu datang memberikan darahnya kita nggak bingung Bang ya. Karena nggak mungkin darah domba yang mengampuni dosa manusia Bang, nggak mungkin banget gitu ya. Jadi Tuhan itu sendirilah yang mengampuni dosa-dosa kita. Makanya Tuhan berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu siapa? Sang pencipta, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab yang bisa mengampuni dosa hanya Sang pencipta, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah kalau memang Tuhan Abang itu ya istilahnya konsekuen, tadi Abang mengikuti bahwa hanya melalui darah yang tertumpah bisa mendapatkan pengampunan dosa. Lalu di mana di dalam kitab Abang bahwa itu sudah dilakukan oleh Tuhan, ada pengampunan melalui darah yang tertumpah itu Bang? Betul. Nah di mana Bang? Di mana bisa saya bisa dapatkan datanya Bang di dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Hajj, Al-Hajj. Nah, dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, surah Al-Hajj. Nah, kemudian ayat ke-34. Al-Hajj 22 ya. Al-Hajj ayat surah ke-22 itu. Kemudian ayat yang ke-34. 34. Ya. Dapat? Oke, silakan Bang. Silakan bacakan Bang. Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah yaitu kepada Nabi Muhammad. Nah itu kan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah syariatnya kenapa kami itu berkurban dengan hewan ternak tadi. Tapi di sini tidak ada dituliskan Bang bahwa hewan kurban itulah yang mengampuni dosa. Ya, tapi Mbak dengan mengikuti perintah itu Mbak, dengan mengikuti perintah Allah. Nah makanya tadi di awal sudah saya katakan, bagi kami umat Muslim, apapun yang kami kerjakan, yaitu yang mana yang dikerjakan itu atas perintah daripada Tuhan, maka itu adalah pengampunan dosa dan penebusan segala dosa. Termasuk seperti Ramadan, maaf malah sedikit lagi. Iya. Ramadan ini kan dikatakan nih,
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Itu yang puasa baru nih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dengan keimanan, dengan keyakinan dan ihtisab, itu ikhlas semata-mata karena Allah, karena Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Termasuk lagi man qama Ramadhana, siapa yang beribadah pada malamnya, yaitu dengan qiyamul lail, maka itu pun sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi bagi kami umat muslim, Mbak, apapun itu, kalau itu adalah perintah daripada Tuhan, maka itu menebus segala dosa. Bukan hanya satu, apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka itu dapat mengampuni segala dosa-dosa. Bukan hanya satu, bukan hanya menyembelih kurban, bukan hanya ini dan itu. Nah, seperti itu, Mbak. Iya, jadi mohon maaf ya Bang, dari ayat yang Abang tunjukkan di Al-Hajj 34 tidak ada di situ menjelaskan atau menuliskan bahwa mendapatkan pengampunan itu melalui darah yang tertumpah, artinya tidak sesuai dengan hukum Taurat gitu ya Bang. Mohon maaf dengan segala hormat. Dan kemudian Bang, kalau memang Tuhan Abang itu sudah terbukti mengampuni dosa kalian dengan caranya sendiri, apa buktinya Bang? Karena kan umat manusia itu kan sudah meninggoy, kan ada yang meninggoy itu. Sebab pengampunan itu di dalam hukum Taurat Bang tentang keselamatan kekal Bang, hidup kekal. Keselamatan kekal dan hidup kekal. Makanya tadi Tuhan kan sudah membuktikan melalui darahnya yang tertumpah itu ada yang bangkit Bang, lalu tempatkan di sorga. Nah, kalau memang Tuhanmu itu mengampuni dengan caranya sendiri, tadi Abang bilang dengan begini begitu gitu kan. Lalu mana buktinya Bang? Ada umatnya yang dibangkitkan, karena kan pengampunan itu tentang kebangkitan hidup kekal. Ya gini, Mbak. Mungkin kita sepakat dulu, Mbak, kita sepakati dulu bahwa segala perintah itu adalah amal, ya kan? Setiap perintah itu pasti amal. Berkurban itu berarti amal soleh bagi kami. Puasa itu amal soleh. Sholat sembahyang itu amal soleh. Apapun itu, zikir, sholawat itu amal soleh. Dan termasuk berkurban tadi, itu menumpahkan darah hewan kurban tadi, itu pun termasuk amal soleh. Nah, kemudian silahkan buka Al-Baqarah ayat ke-25. Al-Baqarah ayat ke-25. Al-Baqarah itu surah kedua ayat ke-25. Ya, silakan bacakan Bang. Mungkin bacakan bahasa Indonesianya aja Bang. Dan sampaikanlah kata Allah, wabasyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan hanya pengampunan dosa lagi, tapi diberikan surga oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya pengampunan. Pengampunan ya sama aja. Kalau kita diampuni kan ya berarti surga. Tapi kalau kita diberikan surga, berarti otomatis sudah diampuni. Ini udah terjadi atau nanti Bang? Nanti, siapapun yang beramal soleh. Iya. Artinya kan belum ada terbukti yang memberikan pengampunan ya? Buktinya masih nanti, ya artinya masih nanti gitu ya? Iya, Mbak. Bagi kita semua, Mbak, bagi kita semua, mungkin kita sepakat kalau untuk di masa kita hidup itu kita semua nggak ada yang tahu apakah kita sudah diampuni atau enggak. Tapi bukti itu pasti ketika kita sudah meninggoy. Ketika kita sudah meninggoy. Nah, ketika kita sudah meninggoy, disitulah kita baru tahu kita ini apakah benar atau enggaknya, kan di situ. Ketika kita sudah mati. Nah, disitulah kita baru tahu bahwa kita ini orang benar atau belum. Ya itu dia Bang, artinya bagaimana bisa kita percaya sesuatu yang belum ada terbukti. Nah, kenapa saya sangat percaya kepada Tuhan Yesus? Dia adalah Sang Maha Pengampun, karena bukti pengampunannya itu sudah terjadi Bang, melalui darahnya yang tertumpah ya di atas kayu salib, dan dia juga membangkitkan orang mati Bang. Disaksikan Raja Daud ya melalui penglihatan. Ya, kemudian juga Rasul Matius di Matius 27:50 sampai 53, dan juga diberikan penglihatan melalui Rasul Paulus ya, yaitu di Efesus 4:8 sampai 10, dan juga Rasul Petrus juga ya diberi penglihatan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23. Jadi Tuhan Yesus itu sudah terbukti Maha Pengampun Bang, bukan nanti, dan sudah ada dibangkitkan hidup kekal, ditempatkan di surga ya. Sehingga Tuhan berfirman tuh di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Karena dia sudah terbukti Bang, memberikan pengampunan, dia mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit Bang untuk hidup yang kekal. Nah, seperti itu Bang. Betul, kami pun seperti itu Mbak, sama. Kita nanti sama.
Pembangkitan ada namanya pembangkitan. Nah, Dan disaksikan semua nabi-nabi itu menyaksikan, bahkan kata nabi kami, Nabi mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya, dengan orang yang dulu dikaguminya. Nah, jadi kalau untuk pembangkitan kami sepakat, itu pun sama. Kami pun ada pembangkitan namanya